ada adzan seperempat jam, meliuk-liuk, tidak tahu kemana matnya, mat liuk namanya. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian pembahasan tentang adzan. Adzan pun ada ilmunya. Tentu nanti ada kesunahan adzan. Laki-laki sunnahkan untuk berwudu, menghadap ke kiblat, ya. Kemudian ya jangan panjang-panjang, kalau panjang ngerepoti. Ada adzan seperempat jam, meliuk-liuk, tidak tahu kemana matnya, mat liuk namanya. Ada mat tuh, ada mat dalam bab tajwid kan ada mat kan sudah tahu Anda, sepanjang apapun mat ya mat, cuman ada mat meliuk-liuk. Mohon maaf, kita tidak menjelekkan seperti itu, akan tapi yuk kita menjadi lebih bagus. Karena apa? Dengan panjangnya adzan memberatkan orang yang punya tugas untuk menjawabnya. Sehingga di sebuah sekolah SMA itu dilema antara jawab adzan dan tidak menjawab adzan. Sekolahnya di samping masjid. Adzannya jam 12 kurang seperempat. Jam terakhir sekolah agama 40 menit. Baru ustadz agamanya assalamualaikum warahmatullah, kedengaran adzan. Adzannya 20 menit. Panjang, tidak dijawab, adzan tidak dijawab, hilang 20 menit. Ayo, adzan terlalu panjang merepotkan, sehingga sebagian ulama mengatakan kalau sudah adzan kepanjangan menjadi tidak sunnah lagi untuk kita. Karena apa? Dia telah terlalu banyak mengambil waktu kita, karena orang punya pekerjaan yang lainnya. Bahkan ada yang sampai 30 menit, panjang sekali, 20 menit adzan. Maksud kami fikih adzan yang indah, yang bagus suaranya, tapi jangan panjang-panjang. Ya. Kalau bicara tentang mat, ya paling panjangnya mat kan 6 harokat atau 3 alif. 6 harokat atau 3 alif. Allahu Akbar. Masya Allah. Memang ada seperti Imam Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari menukil satu pendapat, ada mat itu bisa dipanjangkan sampai 7 alif. Oke, 14 harokat. Allah. Atau agak panjang, tapi jangan terlalu panjang-panjang amat. Hanya karena Anda lulusan lomba adzan, nanti merepotkan yang menjawab. Sebab ini urusannya dengan hukumnya menjawab adzan. Kesunahan menjawab adzan. Jangan sampai orang semuanya kehilangan kesunahan menjawab adzan karena yang adzan kepanjangan. Dan tukang adzan pun harus mengerti, tukang adzan itu dibagi dua, antara yang dibayar pakai gaji dan yang tidak dibayar. Adapun yang sukarela, dia adzannya juga bebas. Keutamaannya adalah di awal waktu. Tapi kalau Anda jadi tukang adzan kok digaji, maka wajib bagi Anda untuk turakib, memperhatikan waktu. Adzan Anda harus awal waktu, karena Anda digaji untuk memberitahu orang bahasanya waktu sholat sudah masuk di awal waktu. Kenapa? Adzan itu ditunggu-tunggu oleh orang satu kampung. Ada yang pengen pergi sholat duhur aja dah dulu, nanti pergi biar enak, kita bebas nggak ribet. Nunggu dia, tentunya adzannya mundur 1 jam, kan kacau. Sehingga kami sampaikan, kalau adzan pakai suara menara, maka hendaknya di awal waktu. Kalau sudah terlambat, sehingga ulama mengisyaratkan sudah terlambat, jangan diangkat di menara. Nanti orang bingung. Zuhur jam 12. Dia pulang dari sawah jam 1:30, langsung ngambil mikrofon adzan. Orang kaget, sudah asar kali. Jadi tolonglah tukang adzan awal waktu. Bahkan seandainya pun ada ceramah, adzan awal waktu. Karena apa? Ditunggu, sehingga tukang adzan yang digaji kok tidak adzan di awal waktu, gajinya jadi haram. Karena tugas inti Anda adalah turakib, wakaf, untuk memperhatikan waktu agar bisa adzan di awal waktu. Ini babnya. Maka adzan awal waktu itu penting. Bukan masalah sholatnya, antar dulu, sholat sesuai dengan kesepakatan. Ini seperti itu. Dan jangan lama-lama, karena menjadi orang tidak menjawab adzan, sementara keutamaan menjawab adzan adalah luar biasa.
Sehingga orang bisa saja marah. Kenapa? Terlalu lama. Karena banyak pekerjaan yang harus tidak terselesaikan. Akhirnya apa? Menjadi orang mengabaikan, tidak peduli dengan azan. Karena azan Anda meliuk-liuk terlalu panjang. Ini ilmu. Makanya mohon ya ini. Ya, waduh saya terlanjur, yang lalu biar berlalu, nggak usah tersinggung. Karena Anda diberi hadiah agar Anda lebih baik azannya. Agar lebih sempurna. Jadi sebetulnya kita ingin diklat ya. Diklat itu azan sholat jamaah satu paket. Agar azannya benar, qomatnya benar, sholat jamaahnya benar. Sebab selama ini kan yang jadi imam itu adalah satu paket dengan orang yang lulus jadi tes azan, lomba azan, lomba qiraah, bagus suruh jadi imam. Tidak mengerti bagaimana sholat berjamaah yang benar. Ya ini kan hanya menang suara saja. Memang perlu suara yang bagus agar yang sholat di belakangnya khusyuk ya. Suaranya nggak jelas ya. Nggak enak dong yang sholat di belakangnya. Suara bagus, akan tapi harus dibarengi dengan ilmu. Makanya kita ada diklat. Sebenarnya nanti ada salah satu buku kita, buku sholat berjamaah. Gimana mengatur barisan, membuat sutroh di hadapannya. Kemudian bagaimana kalau ternyata ada jamaah yang terputus. Ini ada sholat berjamaah juga ada. Di sana ada, tinggal nanti adzan juga kita masukkan bab adzan. Jadi tolonglah tukang adzan, Anda bisa belajar fikih adzan hanya setengah jam saja. Ada agar Anda ngerti fikih adzan yang sempurna. Termasuk kapan Anda harus menoleh ke kanan, kapan Anda menoleh ke kiri. Itu sunnah. Dan seterusnya dan seterusnya. Baik ya. Ini gambarannya seperti itu. Hadis yang kedua, Anil Bara' bin Azib. Anil Bara' bin Azib. Anna Nabi sunya bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi bersabda, wal muadzinu yughfaru lahu madda sautihi. Seorang muadzin akan diampuni ya sepanjang suaranya, ada sepanjang suaranya terdengar. Yang mengartikan kalau dipanjangkan, nah ini jadi bermasalah, sehingga di saat memaknai berbeda akhirnya dipanjangkan adzan, bukan. Sehingga di dalam menyuarakan adzan hendaknya kita mengangkat suara agar sejauh ini, sepanjang itulah nanti pengampunan. Wa saddaqahu man sami'ahu. Kemudian setelah itu diampuni lagi di saat ada orang menjawabnya. Saddaqahu itu maksudnya menjawab man sami'ahu. Saddaqahu itu mempercayainya atau membenarkannya. Nah, yang mendengarnya membenarkannya dengan cara mana? Sip, sip, ajib. Enggak begitu. Dia menjawab dengan adzan nanti. Nah, sehingga jawaban adzan itu juga penting bagi tukang adzan. Makanya beradzanlah Anda yang mudah untuk dijawab juga, supaya ada satu kerjasama yang baik. Adzannya benar pas, nggak panjang-panjang. Yang jawab enak, lengkap. Semuanya dapat kemuliaan. Yang tukang adzan juga mendapatkan kemuliaan karena adzannya dijawab. Karena sebanyak yang menjawab itulah kita mendapatkan pengampunan. Kemudian yang menjawab itu, yang menjawab juga mendapatkan kemuliaan. Yang menjawab juga mendapatkan kemuliaan. Min rotbin wa yabisin. Jadi Allah akan mengampuni orang yang mengumandangkan adzan sejauh suaranya didengar, termasuk yang dengar apa saja, apapun yang mendengar. Artinya begitu utamanya tukang adzan. Rotbin wa yabisin, sesuatu yang basah dan kering. Artinya bahasanya apapun yang bisa mendengarnya dari makhluk-makhluk Allah itu menjadikan sebab Allah akan mengampuni tukang adzan. Walahu ajru man shalla ma'ahu. Kemudian setelah itu apa? Dia mendapatkan pahala orang yang sholat bersamanya. Kalau ini mah jelas, yang terakhir nih gambarnya. Kenapa? Dia ngajak sholat, maka dia dapat pahalanya orang yang diajaknya dong. Itu kan mandal ala khairin. Seperti itu. Baik, kemudian ini kita bicara tentang adzan. Maka kami menghimbau pada muadzin dimanapun Anda berada,
tolonglah ya, harus sedikit belajar ilmu fikih. Tukang adzan, termasuk nanti ada sebagian tempat ada namanya mubaligh. Mubaligh itu apa? Penyambung adzan. Ada masjid kecil belum perlu, tiba-tiba ada Allahu Akbar, Allahu Akbar, ada yang nyambungkan itu. Kayak ngikuti di Mekah itu, gara-gara umroh aja pulang langsung niru-niru di Mekah. Padahal untuk jadi mubaligh, untuk menambahkan suara setelah suara imam, itu ada aturannya, ada ilmunya. Kalau enggak batal sholatnya. Ada masjid mah nggak gede-gede amat. Ya permasalahannya nggak mau ngaji itu loh. Padahal suara imam sudah mencakup semuanya, nggak perlu namanya mubaligh. Mubaligh itu apa? Penyambung. Misalnya imamnya suaranya lemes, Allahu Akbar, nggak kedengaran sama orang belakang, maka perlu hajat mubaligh. Niatnya mubaligh pun adalah zikir, mengangkat zikir, bukan niat memberitahu orang, langsung Allahu Akbar. Nah, ini gara-gara umroh pulang langsung musolanya jamaahnya 6 orang. Wah, pakai mubaligh. Atau musola atau masjid yang bisa dijangkau dengan mikrofon yang lengkap. Jadi mohon maaf, ini maksud kami apa? Ayo semakin indah dengan ilmu. Tapi ingat, Anda jangan mencaci mereka. Mereka itu kan berusaha saja untuk niru-niru yang dipandang baik, akan tapi ketahuilah sesuatu harus ada ilmunya, harus ada bimbingannya. Jadi kami rindu untuk mewujudkan satu diklat adzan. Jadi mubaligh itu ada aturannya ya, bukan dikit-dikit mubaligh. Mubaligh, paham? Anda pernah dengar di mana kira-kira? Di Cirebon di sini Anda ada sholat misalnya langsung ada belakangnya Allahu Akbar, misalnya imam Allahu Akbar imamnya, karena suaranya pelan, imamnya sudah sepuh, mikrofonnya juga nggak bener, takut orang ketinggalan takbir, langsung ada mubalighnya Allahu Akbar. Lah sehingga imamnya keras, dia keraskan, pakai imamnya lebih keras dari dia, pakai mubaligh misalnya. Jadi ini ada ilmunya ya, makanya kami berharap ada diklat adzan agar semakin sempurna. Kemudian di sini nanti akan kami lanjutkan at-targhib fi ijabatil muadzin wa fi ma yaqulu ba'dal adzan. Himbauan tentang ijabatul muadzin, atau kita sambung sekalian, ijabatul muadzin, jawaban tukang adzan. Jadi menjawab adzan ini penting sekali. Tapi secara umum hukumnya adalah tidak wajib. Tidak wajib menurut jumhur ulama 4 mazhab ya. Menjawab adzan adalah sunnah, tapi jangan mentang-mentang sunnah lalu Anda seenaknya sendiri, cuman sunnah. Nah, ini kurang ajar namanya sunnah. Sebisa mungkin Anda menjawab adzan, Anda menjawab adzan. Ada memang yang mengatakan wajib, ada sebagian ulama seperti Imam Al-Khammi dari mazhab Syafi'i, kemudian Imam Tohawi dari mazhab Hanafi mengatakan jawab adzan itu wajib. Wah, ini berat biarpun wajib tentunya ada aturan yang lain, ada diringankan. Panjang-panjang wajib repot banget, bisa mandek pekerjaan 20 menit dan seterusnya. Dengar adzan karena wajib, alhamdulillah ya. Ini perbedaan ulama, ringan bagi kita. Yang jelas di saat Anda mendengar suara adzan harus Anda berusaha untuk bisa menjawabnya dengan cara mengikutinya, yang insya Allah akan kami hadirkan pada pertemuan yang akan datang di dalam at-targhibu fi ijabatil muadzini wa fi ma yaqulu ba'dal adzani. Himbauan untuk bisa menjawab adzan dan apa yang dibaca setelah adzan. Wallahu a'lam bissawab.